I don't think the place exists. What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So called Palestine. you don't believe that Palestine have the right to exist? No, everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent place. Not counting gang violence. Great. Tanggal 10 September 2025, pada sekitar pukul 12:10 siang, semua orang di Utah Valley University mendadak berlarian mencari tempat perlindungan. Semua ini terjadi karena sebuah tembakan tepat mengenai leher seorang aktivis politik bernama Charlie Kirk dalam sebuah acara debat terbuka Prove Me Wrong yang merupakan bagian dari American Comeback Tour yang diselenggarakan oleh organisasinya, Turning Point USA atau TPUSA. Tembakan itu menyebabkan acara menjadi kacau dan Charlie Kirk dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelahnya. Setelah kematian Charlie Kirk, banyak publik khususnya di media sosial menggunakan kematiannya sebagai bahan candaan atau humor gelap yang disebut-sebut sebagai bentuk kebencian terhadapnya. Lalu, apa yang membuat Charlie Kirk begitu dibenci? Charlie Kirk adalah salah satu tokoh sentral dalam gerakan konservatif, khususnya bersekutu erat dengan Presiden Donald Trump dan gerakan Make America Great Again atau MAGA. Dalam lingkungan politik yang sangat terpolarisasi, identitas ini secara otomatis menempatkannya sebagai musuh bagi setiap orang yang menentang Trump dan konservatisme populis. Ia melambangkan ideologi yang sangat ditentang oleh kaum liberal dan progresif. Selain itu, Charlie Kirk juga menjadi suara terkemuka dalam memajukan nasionalisme Kristen di Partai Republik. Bagi kritikus, ini dilihat sebagai upaya untuk mencampur adukkan agama dan negara serta mengecualikan atau menstigmatisasi kelompok agama lain dan sekuler. Penyebab terbesar kebencian adalah pandangannya yang dinilai ekstrim dan ofensif terhadap isu-isu sosial, ras, dan agama. Charlie Kirk secara terbuka menyuarakan pandangan yang sangat kritis terhadap Islam, yang berulang kali dicap oleh komentator liberal dan aktivis sebagai Islamofobia. Misalnya, komentarnya yang menyeratkan bahwa sebagian umat muslim ingin mengimpor nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai barat, memicu kemarahan besar karena dianggap menyebarkan prasangka dan kebencian terhadap seluruh komunitas muslim. Tak hanya di situ, pernyataannya yang keras dan pro-Israel mengenai konflik di Timur Tengah, termasuk komentarnya yang menyalahkan kelompok lain karena menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup, juga dilihat sebagai bentuk penyangkalan penderitaan dan sangat tidak sensitif terhadap korban sipil. Ia sering dikritik karena pandangan-pandangannya tentang ras, imigrasi, dan perang budaya yang oleh lawan-lawannya dianggap rasis atau xenofobia, memperburuk ketegangan rasial di Amerika. Gaya komunikasi Charlie Kirk sangat konfrontatif dan provokatif, yang secara efektif menarik perhatian tetapi juga meningkatkan permusuhan. TPUSA menggunakan kampanye digital yang masif, seringkali melibatkan meme politik dan video yang tajam untuk menyerang lawan-lawan mereka. Strategi ini menciptakan gelembung pendukung yang loyal, tetapi juga memicu kebencian yang mendalam dari mereka yang menjadi sasaran atau tidak setuju dengan metode tersebut. Charlie Kirk terkenal karena kemampuannya menyampaikan pandangan yang tidak populer dengan cara yang berani dan belak-belakan. Bagi para pendukung, ini adalah keberanian. Bagi para pembenci, ini adalah kebrutalan dan kekasaran yang mendorong polarisasi ekstrim. Kematian Charlie Kirk digunakan secara luas sebagai bahan candaan, meme, dan bahkan referensi dalam budaya internet, terutama di kalangan yang tidak setuju dengan pandangan politiknya. Ini adalah fenomena yang sangat sensitif dan kontroversial. Pemanfaatan tragedi pribadi sebagai lelucon secara umum dianggap tidak etis. Tetapi dalam kasus figur yang sangat mempolarisasi seperti Charlie Kirk, hal ini didorong oleh beberapa faktor yang kompleks, dan kebencian politik adalah salah satu pendorong utamanya.